Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Melanjutkan belajar sebelumnya. Nah, di tema 3 subtema 1 tentang mengenal hewan dan tumbuhan ya yang berada di lingkungan sekitar kita ya di sini ya. Di tema 3 ini yang bertemakan peduli terhadap lingkungan makhluk hidup ya. Jadi di pembelajaran pertama kemarin kita kan sudah belajar tentang mengenal lebih dekat tentang padi, bagaimana proses penanaman padi, bagaimana proses nanti terjadinya padi, kemudian ditanam kembali, kemudian menghasilkan kembali padi. Nah, itu kemarin kita sudah belajar itu. Nah, di pembelajaran 2 ini ya, kalian akan melanjutkan di pembelajaran 1 tentang apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita. Apa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Sama halnya dengan hak dan kewajiban kita di dalam memanfaatkan energi kemarin. Nah, di dalam kita memanfaatkan tumbuhan ya dan juga hewan, kita juga perlu memperhatikan hak dan kewajiban kita. Oke. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi, betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni di sini ya, Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, di sini ada sebuah kata-kata ya. Ada sebuah kata-kata yang berbunyi bijak menggunakan, merawat, memperindah. Nah, di sini setiap hari Beni dan adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya karena yang berlebihan itu tidak baik ya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, dari apa yang sudah dilakukan Beni dengan adiknya, nah nanti kalian dengan orang tuamu berdiskusilah ya, berdiskusi dari sikap Beni dan juga adiknya. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya, jelaskan. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya, jelaskan. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? Jelaskan jawabannya. Ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, ini nanti sebagai bahan diskusi kalian di rumah dengan orang tua kalian. Oke. Tanaman ya, kita lanjut. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Ya, selain kita memanfaatkan tanaman, kita juga harus bijak, wajib menggunakannya. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh berlebihan. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan karena mubazir. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Nah, sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, ini ya, sebagai pelajaran kita bahwa
kita kalau makan tidak boleh berlebihan, secukupnya saja. Kalau tidak habis ya, jadi nanti kalau makan itu tidak sampai tidak habis, karena kalau makannya secukupnya, misalkan ambil itu secukupnya dulu. Nanti kalau misalkan masih lapar, baru nambah lagi, jangan berlebihan. Nah, di sini ada gambar tentang proses bagaimana terjadinya atau bagaimana padi itu ditanam. Ya. Yang pertama itu adalah dibajak dulu sawahnya. Dibajak itu diapakan? Yaitu digemburkan, atau tanahnya itu, tanah sawah itu dibuat dibuat lunak dulu agar nantinya mudah ditanami bibit padi. Yang kedua, kemudian padi ditanam hari 21 sampai 30. Kenapa kok harinya di sini 21 sampai 30? Karena dari mulai biji padi ya, dari bibit padi bijinya itu mulai bisa ditanam di lahan yang besar itu sekitar 21 sampai 30 hari. Kalau orang Jawa mengatakan winih ya. Kemudian setelah 100 hari padi mulai berbiji. Nah, mulai ada sekamnya, kulit padinya mulai tumbuh, mulai di sini seperti gambar ini mulai bijinya mulai nampak, tetapi belum ada isinya. Ketika 120 hari padi dipanen ya. Ada juga yang lebih lama sedikit ya. Itu ada beberapa jenis padi itu ada yang lebih lama. Kemudian setelah itu ya padi diambil dari sawah. Ya, ini padi diambil dari sawah. Bagaimana Pak cara mengambilnya? Kalau biasanya itu pukul-pukulkan di sebuah bambu yang disusun. Nah, kalau untuk yang tradisional ya. Kalau untuk yang sekarang sudah modern, sudah menggunakan penggilingan padi, yaitu perontokan padi dari batangnya kayak gini alatnya. Ya, kalau di Jawa namanya erek ini ya, kalau namanya ngerek ya seperti ini. Kemudian di hari 132 itu biji padi siap menjadi beras. Ya. Jadi bisa nanti misalkan ada soal berapa lama padi bisa atau siap menjadi beras. Nah, itu ada 132 hari. Kalau pertanyaannya berapa lama padi bisa dipanen? Jawabannya 120 hari. Nah, ketika sudah menjadi biji ini, kemudian dikupas biji sekamnya atau kulit padinya menggunakan selip ya, menggunakan mesin. Nah, kemudian menjadi nasi yang ditanak atau direbus sehingga menjadi nasi. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada 3 gambar bagaimana seorang itu dalam berbijak atau berbuat bijak kepada lingkungannya, selain terhadap padi tadi juga terhadap lingkungannya dan tumbuhan di sekitar rumah kita. Nah, ini kalian jelaskan bagaimana gambar A itu apa yang dilakukan, gambar B apa, gambar C, dan seterusnya sampai di halaman 10. Setelah itu, nah di sini kalian nanti akan bagaimana cara kalian untuk memanfaatkan tumbuhan ya. Berarti kita harus menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih dan tidak merusaknya. Ketika kita memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, seperti itu. Untuk di pembelajaran 2 ini cukup sekian dari Pak Bayu. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Bayu. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.